Apa yang akan saya lakukan untuk membangun Indonesia pada tahun 2045? 2045, pada dasarnya masih 20 tahun lagi. Kira-kira apa yang akan saya lakukan selama itu? Apa yang akan saya berikan untuk memberikan kontribusi kepada Indonesia ini? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahaskan tentang apa yang akan saya lakukan. Saya ingin memberikan kontribusi kepada Indonesia ini melalui video games. Tentunya kita tahu apa itu video games. Dari segala umur, mereka memainkannya. Video games dapat dimainkan melalui handphone, komputer, dan beberapa game konsol lainnya. Tentunya kita hampir setiap saat melihat orang-orang baik dari kalangan muda maupun yang sudah berumur memainkan games. Bagaimana dengan industri games di Indonesia ini? Industri games sebenarnya sangat besar, bahkan jika dibandingkan dengan industri musik dan film, jika mereka berdua digabungkan, tak dapat menyaingi industri game. Lantas bagaimana dengan di Indonesia? Jujur, di Indonesia hanya 0,4% dari pasar games di Indonesia yang merupakan game lokal. Sisanya merupakan game-game buatan luar negeri. Dan ini tentunya kurang bagus. Tapi ini juga berarti industri game di Indonesia masih dapat bertumbuh dengan lebih besar lagi di kedepannya. Nah, saya ingin mengembangkan dari industri games ini agar menjadi lebih besar. Dan tentunya akan membuka lapangan-lapangan kerja yang baru dan bisnis yang lebih menjanjikan di kedepannya. Indonesia sebenarnya memiliki potensi dalam industri games yang sangat besar, karena masih banyak bagian yang belum dikembangkan. Misalnya saja, sejauh ini yang paling terkenal dari Indonesia ini, industri game adalah dari perusahaan Agate, yang mana memiliki karyawan sebanyak ratusan. Nah, dari sini saja kita masih harusnya sadar, masih banyak dari game-game lokal yang sebenarnya masih bisa dikembangkan dan diproduksi dengan lebih baik. Mari kita lihat dari sisi yang lainnya. Dari sisi edukasi, kalau kita lihat di luar sana, banyak sekali anak-anak memainkan video games. Bahkan seringkali mereka sering lupa waktu dan tidak mengerjakan PR maupun belajar. Hal ini pun menjadi keluhan bagi orang tua. Bagaimana mereka mengajari anak ini agar menjadi lebih banyak belajar? Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melihat beberapa cara yang mungkin akan dapat berguna untuk mengembangkan sisi games ini, tapi juga tetap menghadirkan sisi edukatifnya. Cara yang mungkin sudah banyak orang sadari adalah melalui melakukan pembelajaran dengan menggunakan games sebagai metodenya. Hal itu akan membuat anak-anak lebih tertarik dibandingkan hanya membaca buku dan teori saja dari guru. Nah, pada kedepannya saya akan memberikan game yang edukatif tentunya dan menyisipkan sisi-sisi pendidikan dalam game-game tersebut. Agar kedepannya tentunya Indonesia menjadi lebih edukatif dan game-game menjadi lebih ramah bagi orang-orang dan tentunya orang tua dapat lebih nyaman mengajari anak-anaknya. Sebagai contohnya ada salah satu games yaitu Minecraft, yang mana ini bukan games yang sangat terkenal dan tentunya kita akan semua pernah mendengar nama games ini. Games ini banyak dimainkan di seluruh dunia dan banyak sekali penggunanya, bahkan di Indonesia saat ini juga. Nah, games Minecraft ini mengeluarkan varian baru, yaitu Minecraft Education Edition. Dalam games ini sendiri, terdapat banyak komponen-komponen yang tujuannya merupakan pembelajaran, dan ini merupakan kontribusi dari developer games ini sendiri untuk pendidikan di seluruh dunia. Karena mereka sadar akan pendidikan yang semakin turun akhir-akhir ini. Dalam games ini sendiri menghadirkan komponen-komponen yang cukup menarik. Misalnya, salah satunya adalah chemistry atau kimia. Dari sini game developernya menyajikan unsur-unsur kimia yang dihadirkan dalam setiap bloknya di Minecraft Education Edition ini. Nah, dari sini, dari blok-blok unsur ini sendiri dapat dikombinasikan dan direaksikan menjadi reaksi tertentu yang tentunya sesuai dengan kimia bagaimana seharusnya. Selain itu terdapat juga program atau coding. Nah, di sini kita bisa memprogram robot dengan menggunakan bahasa Python dan berbagai bahasa lainnya. Nah, tentunya ini merupakan salah satu kontribusi yang cukup besar dalam game
ini sendiri untuk edukasi di seluruh dunia. Selain itu, sebenarnya kita bisa menyisipkan pembelajaran melalui hal-hal simpel saja. Misalnya contohnya kita memberikan uh, skill dengan penjelasan yang menggunakan bahasa-bahasa Inggris yang tentunya cukup jarang, itu akan membuka vokabulari dari anak-anak ini sendiri yang mainkan game ini. Selanjutnya ada komunitas game. Tentunya game sangat erat dengan komunitas game tersebut, yaitu merupakan kumpulan dari pemain-pemain yang mainkan game yang sama itu pula. Lalu bagaimana dengan komunitas games di Indonesia saat ini? Jujur, komunitas di Indonesia di sini sangat miris ya. Kalau kita lihat anak-anak di luar sana, banyak yang mengeluarkan kata-kata kasar dengan sangat mudah, hingga kadang kita berpikir, bagaimana moral mereka? Soal sopan santun tidak ditemukan, dan seringkali hal-hal seperti ini dianggap lumrah dan malah jadi pertanda bahwa hubungan mereka cukup dekat hingga mereka bisa melontarkan kata-kata kasar dengan sangat mudah satu sama lain. Nah, di GFC sendiri di Indonesia sangat toxic ya kalau kita lihat bahasanya tuh. Dengan misal saja salah satu game yang sangat terkenal di Indonesia yaitu Mobile Legends. Mobile Legends ini bisa bilang dari kalangan segala umur semua orang pasti pernah mendengar games ini. Mobile Legends Bang Bang itu sangat terkenal dan sangat digemari oleh anak-anak. Dari games yang banyak dimainkan oleh orang-orang dan anak-anak di Indonesia ini, kita bisa sering kali menemukan kata-kata kasar yang dilontarkan dalam fitur chat di game ini sendiri. Bisa dibilang hampir setiap orang yang main games ini pasti pernah bertemu dengan pemain yang seringkali mengucapkan kata-kata kasar. Selain dari game ini sendiri, masih banyak kata-kata kasar yang seringkali diucapkan melalui game-game lain juga. Nah, dari sini, bagaimana kita akan memperbaiki komunitas games ini sendiri? Tentunya hal yang akan dilakukan pertama adalah mengkampanyekan tentang apa yang harus kita lakukan dan bagaimana kita harus berperilaku dalam komunitas game ini sendiri agar kita bisa membangun komunitas games yang lebih baik dan lebih ramah terhadap orang-orang. Kalau kita lihat dari fitur chat ini sendiri, banyak game-game yang sudah menerapkan fitur sensor. Jadi seringkali kata-kata kasar itu diganti dengan bintang-bintang untuk sensor games kata-kata kasar yang diucapkan. Namun sistem sensor ini sendiri tidak sempurna dikarenakan banyaknya bahasa yang ada dan tentunya kata-kata kasar yang ada juga semakin banyak di sepanjang hari. Nah, seringkali games-games yang menerapkan fitur sensor ini sendiri justru malah terasa aneh karena kata-kata yang normal kita ucapkan secara biasa malah disensor karena dikira menggunakan kata-kata kasar dalam bahasa lainnya. Dan seringkali bahasa yang kita gunakan dianggap rasis kepada orang lain, padahal maksud kita bukan itu. Tapi game ini sendiri, game chatnya malah menganggap itu sebagai hal-hal yang berbau kasar. Nah, bagaimana memperbaikinya? Tentunya cara yang sedang saya pikirkan untuk memperbaiki sistem fitur chatting dalam game ini sendiri adalah dengan melakukan pengenalan terhadap bahasa apa yang umumnya digunakan oleh user dalam berbicara atau mengetik dalam hal ini. Nah, dengan mengenali bahasa yang digunakan oleh user, tentunya kita bisa mengetahui kata-kata kasar apa yang umumnya diucapkan oleh user yang menggunakan bahasa ini dalam sehari-harinya. Nah, melalui itu kita bisa mensensor bahasa-bahasa yang tentunya hanya kasar di dalam bahasa tersebut. Nah, segitu saja dari saya kiranya. Pada kesempatan kali ini ada 3 garis besar yang saya sampaikan, yaitu mengembangkan games dalam hal bisnis,
edukasi, dan juga dalam hal komunitas game itu sendiri. Sekiranya bila ada salah kata, mohon maaf. Sekian dari saya, terima kasih.